Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Keuangan, ketemu lagi di Finance Kada Official bareng saya Siti Robiatul Adawiyah. Di video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi bareng salah satu siswi SMK Negeri 2 Balikpapan jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Hari ini kita udah bareng sama Ajeng Mas Ayu, di mana hari ini dia akan cerita apa yang membuat dia tertarik masuk jurusan akuntansi. Penasaran gimana ceritanya? Cari tahu bareng di Bisa Bincang Seputar Akuntansi dan Perbankan. Nah, Sobat Keuangan, sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita sapa dulu Ajengnya. Halo Ajeng. Halo Siti, halo Sobat Keuangan. Gimana kabarnya Ajeng hari ini? Baik, Alhamdulillah. Siti gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, Ajeng, untuk pertanyaan pertama nih. Waktu lulus SMP kemarin, kebayang nggak sih Ajeng masuk jurusan akuntansi di SMK? Kalau saya sih kebayang ya. Kenapa kayak gitu? Karena yang kayak kita semua tahu nih ya, kalau misalnya peminat dari jurusan akuntansi ini kan banyak banget kan. Terus juga mereka masuk ke akuntansi ini dengan nilai yang relatif tinggi. Jadi awalnya tuh sempat pesimis juga sih kalau misalnya bakal nggak keterima di SMK 2 jurusan akuntansi. Karena kan dengan peminat yang ratusan orang dan juga dengan kuota yang tidak terlalu banyak, itu yang ngebuat kita yang kayak terlalu merasa kayak bakal masuk nggak ya. Jadi awal-awal tuh bener-bener takut kalau misalnya nggak, bukan rezekinya gitu loh masuk ke sini dan belajar akuntansi bareng-bareng di SMK 2. Nah, Ajeng setelah masuk di jurusan akuntansi ini, sesuai nggak sih ekspektasi sebelum masuk sama realita yang udah dijalanin sampai kelas 11 ini? Kalau menurut saya ekspektasinya tuh bener-bener nggak sama dengan yang saya pikirin waktu sebelum masuk di jurusan akuntansi ini. Karena awalnya yang saya pikir di jurusan akuntansi ini cuma hanya belajar tentang akuntansi aja, tetapi ternyata di sini kita juga masih khususnya ya di kelas 10 kita tuh masih ada pelajaran tentang IPA, ada fisika, ada biologi, terus juga masih ada bahasa Inggris, matematika, masih ada hal-hal dasar kayak gitu yang kita pelajarin di jurusan akuntansi. Di kelas 10 ternyata kita juga dikenali sama pelajaran perbankan yang sebenarnya kan di SMK 2 ini juga ada jurusan perbankan sendiri ya. Tetapi di kelas 10 kita juga diajarin hal-hal dasar tentang perbankan yang ngebuat jadi kaget karena ternyata di jurusan akuntansi juga ada pelajaran tentang perbankan. Iya. Nah, setelah sesuai dan ketidaksesuaian ekspektasi dan realita yang Ajeng alamin, sekarang gimana menurut Ajeng? Jurusan akuntansi itu menarik nggak sih? Menarik banget. Kenapa? Karena di jurusan akuntansi ini kan ternyata balik lagi ya, kita nggak cuma belajar tentang akuntansi, banyak pelajaran yang dan hal-hal baru lain yang kita pelajarin. Itu yang ngebuat jadi kayak jurusan akuntansi ini menarik banget, dan setiap mata pelajaran itu punya sisi menariknya masing-masing sesuai dengan apa yang lagi dibahas sama pelajaran itu kan. Jadi itu sih yang kayak bener-bener ngebuat akuntansi itu menarik banget untuk dipelajari. Jadi justru karena selain masuk jurusan akuntansi, nggak cuma belajar akuntansi itulah menariknya ya, Jeng ya? Iya bener banget, karena kalau misalnya kita cuma belajar akuntansi itu kan juga kurang gimana nanti bervariasi otaknya gitu ya. Iya bener ngebul banget. terus ya Iya. belajar akuntansi. Nah, kalau menurut Ajeng sendiri setelah masuk jurusan akuntansi, belajar apa sih yang paling menarik dan paling menantang buat Ajeng? Kalau menurut saya pribadi nih ya, ada pelajaran komputer akuntansi yang khusus ada pembelajaran tentang cara mengaplikasikan aplikasi Mayop. Itu karena di dalam tampilan menunya itu kan semuanya dalam berbahasa Inggris. Jadi kita harus dituntut untuk bisa dan paham tentang kita harus dituntut paham tentang apa aja sih nama-nama akun yang dalam bahasa Inggris. Karena kan kalau bisa kita pelajarin di sekolah bareng guru komputer akuntansinya, kita juga masih ada dicampur dengan bahasa Indonesia. Jadi itu yang lebih kayak memudahkan kita dalam belajar. Tetapi yang paling sulit itu adalah saat kita mulai belajar untuk mengaplikasikan si aplikasi Mayop ini, karena waktu pas entry data mulai dari bener banget. Entry data itu kan bahasa Inggris semua ya, jadi yang kayak bener-bener itu kita harus teliti banget. Yang tadinya masih pakai bahasa Indonesia, sekarang di aplikasi Mayop dimasukinnya di entry data pakai bahasa Inggris. Terus kemudian juga ada pelajaran praktikum akuntansi keuangan jasa, dagang dan manufaktur. Itu juga sih kita kan, karena kita belajar dari awal ada jurnal umum, ada buku besar, kemudian neraca saldo, dan disusul juga ada AJP, ajuan penyesuaian. Itu kita harus benar-benar teliti. Kenapa? Karena
ketika kita sudah salah, meskipun kita sudah benar hitungnya dan hasil akhirnya balance, tetapi bisa jadi hasil akhir dari angka yang kita hitung itu bisa aja salah. Jadi benar-benar harus teliti banget dan nggak boleh asal ngitung gitu. Karena kalau misalnya awalnya udah salah, pasti hasil akhirnya salah. Tapi juga kalau misalnya hasil akhirnya benar juga belum tentu jalannya juga benar sih. Jadi yang itu sih yang benar kita harus kayak benar-benar teliti bener. Kita harus teliti banget sih dalam ngerjainnya. Itu jadi pelajaran akuntansi itu susah, nggak segampang yang kita pikirin dari awal mau masuk gitu kan. Karena kalau membuat laporan keuangan itu kan nggak langsung jadi laporan, ada rututan. Iya. mulai dari baca transaksi diubah ke jurnal umum, terus mulai ada saldo. Karena kalau misalnya kita udah input di awalnya udah salah, ada yang kurang atau nggak benar, maka ke belakang-belakangnya juga hasilnya jadi nggak tepat. Jadi itulah harus teliti kalau jadi anak akuntansi. Iya benar. Nah kalau misalnya setelah lulus SMK ini kan kemungkinan kita kalau nggak kerja kita bakal kuliah atau mengambil gap year juga bisa. Nah kalau Ajeng sendiri, kalau nanti dikasih rezeki untuk kuliah, mau lanjut jurusan akuntansi atau enggak? Kalau untuk saya pribadi, kalau misalnya nanti nih saat lulus saya menemukan universitas yang cocok nih buat saya dan ada jurusan akuntansinya dan emang mungkin bisa berubah pikiran untuk lanjut lagi, mungkin saya insya Allah bakal lanjut sih di akuntansi karena sudah SMK di akuntansi kan juga sayang banget ilmu yang udah kita dapat di SMK nggak kita lanjutin di kuliah nanti. Iya, karena kita juga udah pernah PKL kan, jadi tahu sedikit banyak tentang jurusan akuntansi yang diaplikasikan di perusahaan-perusahaan. Nah kalau dari Ajeng sendiri ada nggak pesan yang mau disampaikan ke sobat keuangan yang mungkin mau pesan pribadi saya nih buat teman-teman semua nih yang baru mau masuk ke jurusan akuntansi di SMK Negeri 2 Balikpapan, kalian benar-benar harus bener mantepin hati kalian dan nentuin skill kalian itu sebenarnya cocok di jurusan apa sih gitu. Jadi jangan ketika kalian cuma pengen aku pengen ngikut teman karena jurusan akuntansi jadi kalian masuk ke sini, takutnya nanti di tengah jalan kalian bakal ngerasa bosan dan gak menikmati dengan apa yang kalian pelajarin di sini. Terus juga kalian juga bisa tuh searching dari media sosial yang kalian punya, kayak dari YouTube, dari Google. Itu di situ banyak banget pelajaran-pelajaran akuntansi dasar yang mungkin bisa kalian baca untuk perkenalan kalian dan punya pandangan tentang jurusan akuntansi itu seperti apa. Kemudian kalian juga nih kalau misalnya kalian punya keluarga atau kerabat yang sekolah di jurusan akuntansi juga, kalian bisa tuh nanya-nanya mereka tentang apa aja sih pandangan-pandangan jurusan akuntansi yang bakal nanti dipelajarin, dari kayak mana sih bentukannya dari jurusan akuntansi dan pembelajarannya itu seperti apa. Dan juga nih kalau misalnya kalian nanti sudah keterima nih di jurusan akuntansi di SMK Negeri 2 Balikpapan, kalian juga bisa nih gabung sama organisasi kita yaitu Finance Kada Community. Di situ kita tuh bisa belajar bareng akuntansi. Kalian punya kakak-kakak banyak yang mungkin bisa kalian ambil ilmu dan informasi-informasi tentang pelajaran akuntansi yang sudah mereka lalu duluan gitu. Dan kalian juga bisa lihat di Instagram kita ada keuangan_skada dan di situ kalian bisa tuh baca-baca seputar akuntansi dan perbankan karena di situ banyak banget informasi tentang apa aja sih yang kita pelajarin ya kan. Karena kita ada sempat buat kuis-kuis dan juga nyampein sedikit-sedikit materi yang ada di feed Instagram kita. Jangan lupa dicek ya nanti. Ya kalian benar-benar harus banget buat ngecek di Instagram itu dan buat kalian punya pandangan tentang akuntansi itu seperti apa gitu. Jadi intinya supaya kalian nanti pas sudah keterima di jurusan akuntansi nggak kaget kayak yang Kak Ajeng alamin gitu ya. Dan juga buat kalian yang baru mau masuk ke jurusan akuntansi ini, kalian juga tetap harus semangat dan jangan pantang menyerah, jangan pesimis duluan. Dan ayo kita bareng-bareng belajar akuntansi di SMK Negeri 2 Balikpapan. Oke. Nah Sobat Keuangan, itu dia cerita pengalaman dari Ajeng Masayu dari kelas 11 AKL 1. Pesan untuk hari ini, sebelum kalian mendaftar di satu jurusan, kalian sudah benar-benar harus pikirin jurusan apa yang kalian minat dan kalian merasa mampu. Karena jangan sampai ngerasa salah jurusan di tengah jalan. Nah kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, di komen, dan dibagikan juga ke teman-temannya yang lain. Yang belum gabung, jangan lupa di subscribe, aktifin juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Saya Siti Robiatul Adawiyah dan juga narasumber kita hari ini, Ajeng Masayu, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Sobat Keuangan, sampai ketemu di podcast selanjutnya.